Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai ada kabar gembira dan info terbaru dari pemerintah yang akan mencairkan kembali bantuan BPNT atau sembakonya sebelum Lebaran atau awal Mei, yakni dapatnya double. Untuk bulan Mei dan bulan Juni dibayarkan di awal bulan Mei atau sebelum Lebaran. Dan akan ada bantuan sosial tambahan untuk para KPM BPNT non PKH. Nah, apa ini bantuan tambahannya? Ini namun masih proses pematangan. Nanti akan saya tunjukkan atau tampilkan video siaran pers langsung dari Istana Negara oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yakni Bapak Erlangga. Nah, sebelumnya silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, tidak lama-lama ya. Nanti akan saya tampilkan keterangan pers dari Istana Kepresidenan yang dilakukan oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Erlangga, di mana setelah rapat dengan Bapak Presiden ada beberapa catatan penting yang disampaikan oleh Bapak Menteri Erlangga terkait dengan perkembangan parameter COVID, penanganan COVID yang terus mengalami perbaikan. Nah, diantaranya nanti poinnya ada mengenai tentang THR bagi karyawan, ASN, TNI Polri, kemudian mengenai yang menjadi topik pembahasan di video ini, yakni untuk bantuan sosial atau perlindungan sosial, bantuan untuk BPNT atau bantuan sembako untuk bulan Mei dan Juni akan dibayarkan di awal bulan Mei, yakni sebelum Lebaran. Dan juga nanti akan ada pembahasan bahwa rencana akan diberikan bantuan tambahan, bantuan sosial tambahan untuk para pemegang kartu KKS atau KPM BPNT non PKH. Nah, ini dalam proses pematangan. Untuk lebih jelasnya, maka habis ini saya akan tampilkan keterangan pers langsung dari Istana Kepresidenan. Nah, mungkin perlu sobat YouTube ketahui bahwa di tahun yang lalu, tahun 2020 juga ada bantuan tambahan untuk KPM PKH dan juga KPM BPNT non PKH. Di mana KPM PKH itu dapat tambahan beras, berupa beras bulog ya, per bulannya 15 kg selama 3 bulan. Totalnya 45 kg. Dan juga untuk KPM BPNT non PKH, ini juga ada tambahan bantuan yakni berupa uang tunai sebesar Rp500.000 yang ditransfer langsung ke kartu KKS-nya masing-masing. Nah, apakah bantuan tambahan untuk para KPM BPNT non PKH yang habis ini akan saya tampilkan merupakan keterangan pers dari Bapak Menteri Erlangga. Ini merupakan bantuan yang sama dengan tahun 2020 yang lalu. Nah, daripada penasaran, simak terus video ini. Nah, ini dia kita tampilkan keterangan pers dari Bapak Koordinator Menteri Perekonomian Bapak Erlangga. Oke, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama dan yang kami hormati Bapak Menteri Kesehatan beserta Bapak Ibu, teman-teman wartawan media cetak maupun elektronik. Tadi sudah rapat dengan Bapak Presiden, ada beberapa hal yang menjadi catatan. Bahwa pertama, perkembangan parameter penanganan COVID dan penerapan PPKM Mikro tahap kelima antara tanggal 6 sampai 19 April itu terus mengalami perbaikan. Kasus aktif per 18 April single digit atau 6,6%, dan ini perbaikan dibandingkan 2 bulan yang lalu.
di mana di bulan Februari kasus aktifnya 16%, kemudian positivity rate 11,2% dibandingkan di bulan Februari tertanggal 9, 29,42%. Kemudian bed occupancy rate rata-rata adalah 34 atau 35%, dan tidak ada provinsi yang bed occupancy rate-nya di atas 60%. Kemudian PPKM dan PPKM Mikro yang diterapkan sejak Januari dan Februari telah mulai berhasil mengendalikan laju penyebaran COVID, di mana rata-rata kasus aktif terus menurun. Di Januari 15,43%, di Februari 13,57%, Maret 9,52%, dan April 7,23%. Sedangkan kasus aktif secara mingguan, minggu kedua Februari 176.291 kasus per minggu, minggu ketiga April menjadi 106.243 kasus per minggu, dan selanjutnya pemerintah berdasarkan hasil evaluasi melanjutkan perpanjangan PPKM Mikro, yaitu yang tahap ke-6, tanggal 20 April sampai dengan 3 Mei 2021, dan perluasan berdasarkan parameter jumlah kasus aktif, maka ditambahkan 5 provinsi, yaitu 1 Sumatera Barat, 2 Jambi, 3 Kepulauan Bangka Belitung, 4 Lampung, dan 5 Kalimantan Barat. Selanjutnya tadi dibahas terkait dengan kegiatan mudik Idul Fitri. Nanti Pak Menteri Agama akan menjelaskan. Kemudian berikut juga mengupdate mengenai situasi kegiatan ekonomi. Dari hasil monitor data Big Data dari perbankan, sudah terlihat pertumbuhan belanja nasional di bulan April mengalami kenaikan yang cukup besar, di mana tumbuh 32,48% secara year on year untuk yang non-seasonally adjusted dan 13,11% untuk yang seasonally adjusted. Pertumbuhan di sektor industri selain PMI all time high di 53,2, tertinggi dari periode sebelum 2019 yang biasanya di rata-rata 51. Juga penerimaan sektor industri ini mengalami kenaikan, yaitu tumbuh 10,26% secara year on year, itu untuk non-seasonally adjusted, dan 1,46 year on year yang seasonally adjusted. Nah, selanjutnya untuk menjaga keseimbangan pengendalian COVID dan pengungkit ekonomi, pemerintah melakukan beberapa program, yaitu pengendalian COVID melalui pembatasan kegiatan, baik itu kegiatan mudik, kemudian kegiatan pembatasan bepergian, dan juga terkait dengan pengetesan yang diperlukan, yaitu H-1 untuk seluruh moda angkutan, baik itu PCR, Ginos, maupun swab antigen. Nah, sedangkan dengan pengungkit ekonomi, THR untuk pekerja sudah ada SE Menaker M6 tahun 2021 dibayar secara penuh dan paling lama dibayarkan H-7, dan Kementerian Tenaga Kerja akan membuat posko THR untuk memonitor. Kemudian untuk ASN dan prajurit TNI Polri ini juga difinalisasi oleh Ibu Menteri Keuangan dan dibayarkan H-10. Kemudian terkait program perlindungan sosial dan sembako, ini juga terus dilakukan, dan Mei dan Juni akan dibayarkan di awal bulan Mei. Kemudian untuk program, dilakukan program Harbolnas Ramadan, Hari Belanja Nasional, dengan ongkos kirim ditanggung oleh pemerintah ataupun platform digital. Kemudian bantuan sosial berupa beras, ini sedang dalam pematangan, yaitu terkait dengan 10 kilo dengan sasaran peserta kartu sembako non-PKH. Nah, itu dia Sobat YouTube. Jadi dari hasil keterangan pers tadi disimpulkan bahwa sesuai dengan topik video ini, BPNT di bulan Mei dan Juni akan dibayarkan di awal bulan Mei, dan juga masih dalam proses pematangan, yakni direncanakan akan ada bantuan sosial berupa beras 10 kg untuk para KPM BPNT non-PKH. Demikian informasi dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.